Dicium oleh siapa? Bagian 2, bab 700. Miguel mengerutkan alis. Mata ponik di bawah topeng itu sedikit menyipitkan mata. Pandangan mata yang tajam dan sengit membuat orang ngeri. Matanya menatap sekeliling dari kiri ke kanan dan tidak menemukan orang yang ingin dicarinya. Tempat ini sangat kacau dan rumit. Gadis itu, Orilla, lari kemana? Tidak dapat menemukan gadis itu. Hati Miguel sedikit gelisah dan tidak tenang. Tuan, Miguel berdiri tidak bergerak. Pengawal yang mengikutinya juga tidak berani bergerak. Mencoba bertanya. Pisah, jalan cari orang itu, kata Miguel. Baru saja memerintah. Sudut matanya tampak sosok bayangan seseorang yang dikenalinya di sudut lantai dansa. Meskipun cahaya lampu remang, meskipun banyak orang, meskipun dia memakai topeng, tetapi Miguel dapat mengenalinya dengan satu tatapan. Ada orang, jelas-jelas dulu pernah berhubungan. Ada hal, jelas-jelas dulu pernah terjadi. Jelas-jelas sudah berlalu sekian lama. Saking lamanya hingga waktu pun sudah hampir melupakan mereka. Tetapi orang dan kejadian saat itu seperti cap yang ditancap di tubuh, tidak terlupakan. Tidak peduli sudah mengalami seberapa banyak hal, tidak peduli sudah berlalu sekian lama, cap itu membekas tidak bisa menghilang. Malah terukir semakin dalam. Anak kecil yang berkulit lembut dan terang tahun itu kini sudah besar, melintasi beribu gunung dan lautan datang ke sisinya. Dia membencinya hingga ingin meremasnya masuk ke dalam tulang darahnya. Dengan begitu, dia tidak usah khawatir, dia akan meninggalkannya lagi. Kesayangannya yang ingin dia manjakan seumur hidupnya itu berada tidak jauh darinya. Saat ini, dia bisa mengambil kesempatan di saat gelap, mengambil kesempatan di saat ramai, mengambil kesempatan di saat jumpa di tengah keramaian. Diam-diam berjalan ke sampingnya, menemaninya. Tetapi di saat dia bimbang, seorang pria yang memakai topeng diam-diam berjalan ke samping Orilla. Tanpa dia sadari, pria itu pelan-pelan menjulurkan tangan. Targetnya adalah pinggang Orilla yang ramping. Antara kilat dan batu api, Miguel sudah tidak dapat memikirkannya. Omong kosong dengan identitas, omong kosong dengan tanggung jawab, omong kosong dengan misi-misinya. Semuanya dia buang jauh dari pikirannya. Saat ini, dia hanya memikirkan satu hal, yaitu tidak boleh membiarkan siapapun menyentuh rilanya. Kesayangannya itu secara naluriah hanya dia yang menjaganya. Pria yang ingin memanfaatkan Orilla tidak sempat menyentuhnya, malah sudah ditangkap oleh tangan yang seperti tangan besi. Dia sakit dan berteriak. Miguel hanya menggunakan sedikit tenaganya, sudah terdengar suara tulang remuk dari pria itu. Dia tidak berbicara, hanya menatapnya dengan dingin. Aku tidak berani lagi, tidak berani lagi. Pria itu tidak berhenti meminta ampun. Tatapannya penuh dengan rasa takut dan panik. Miguel memutar sedikit. Lengan pria itu terpelintir dan lengannya bergoyang menggantung di bahunya. Pria itu takut hingga tidak berani meminta belas kasihan. Di sini rumah keluarga Rico. Dia takut menimbulkan masalah, dan orang yang berani menimbulkan masalah di sini, identitasnya jelas bukan orang biasa. Miguel pun melepaskan pria itu lalu berkata dengan dingin, "Pergi." Pria itu dibebaskan dan melarikan diri, berlari beberapa langkah dan dengan berani menoleh ke belakang, ingin melihat pria seperti apa yang memiliki atmosfer yang begitu kuat. Orang barusan hanya mengatakan satu kata, hanya satu kata saja. Malah membuat orang merasa jika orang itu hanya menggerakkan mulutnya, dia mungkin tidak akan selamat. Ketika menatap ke belakang,
Pandangan mata pria bertatapan dengan mata lembut Miguel. Terkaget hingga memutar kepalanya dan kabur. Tidak lagi berani sembarangan berbalik melihat ke belakang. Setelah mengusir pria yang mengambil kesempatan secara cuma-cuma, Miguel diam-diam berjaga di samping Orilla, tidak membiarkan seorang pun mendekatinya. Karena di sini adalah lantai dansa, suara musik hingga telinga terasa pekak. Hal yang barusan terjadi hanya masalah kecil, tidak ada yang memperhatikan. Bukan tidak ada yang memperhatikan. Tuan rumah yang mengadakan pesta dansa hari ini mengetahuinya. Dia melihat apa yang terjadi barusan dari ruangan kamera. "Doni, jangan dekat-dekat dengan anak itu. Segera kembali." Doni meninggalkan Orilla dan pergi ke kamar mandi. Ketika dia keluar dari kamar mandi, telepon satelit dari Rico berdering. Kenapa? Dia tidak mengerti. Anak itu sudah percaya pada identitasnya. Jarak di antara mereka hanya lapisan kertas terakhir. Mengapa dia memintanya menarik diri? Rico marah. "Kamu kembali dulu," Doni berkata. "Hai anakku, rencana kita akan segera berhasil." Kali ini Doni tidak mengikuti instruksi Rico. Dia ingin terus kembali ke Orilla. Gadis kecil itu menunggunya di sudut. "Dia sudah datang," kata Rico. Dia hanya mengatakan dia datang dan tidak menunjukkan siapa yang datang, tetapi masih meminta Doni berhenti berjalan ke lantai dansa. Karena Doni tahu betul siapa yang dikatakan Rico. Pria ini adalah abang sepupunya Miguel yang baru saja menjabat sebagai presiden. Dia adalah Abang Hansel yang disebut-sebut gadis kecil itu. Abang Hansel yang asli akan datang. Dia Abang Hansel yang palsu. Tentu saja, dia hanya bisa mundur dan memberikan ruang bagi mereka. Kenapa dia tiba-tiba datang? Kembali ke ruang pengawasan, Doni menyeruput sebotol bir dan bertanya dengan tidak puas. Mengetahui bahwa anak itu ada di sini, aneh jika dia tidak datang, kata Rico melihat ke layar monitor dan melihat pria di balik topeng itu. Dia hanya memikirkan bagaimana cara membuat kedua anak itu hadir ke pesta dansa, tetapi lupa untuk menghentikan berita bahwa mereka datang ke sini dari telinga presiden. Kali ini adalah di luar kesadarannya. Lain kali, dia tidak akan muncul kejadian seperti ini. Miguel berdiri di belakang anak itu dan memandangnya dengan tenang. Bahkan di balik layar, bahkan di balik topengnya, Rico bisa melihat perasaan yang dalam dari matanya. Habislah, habislah, habislah. Rico mengatakan habislah beberapa kali. Dan perasaan presiden mereka terhadap anak itu telah lama berubah. Bukan lagi perasaan sederhana bahwa pada dia yang lembut dan imut. Apakah kita harus melupakannya? Rencana kita berakhir seperti ini. Doni juga melihat Miguel di layar, dan nada pertanyaannya bahkan lebih tidak puas. Tentu saja tidak, kata Rico. Dia harus menemukan cara untuk membiarkan anak itu pergi sesegera mungkin. Semakin cepat semakin baik. Benar-benar tidak bisa membiarkannya tinggal di negara A. Jika tidak ada yang tahu bagaimana dia akan menulis ulang nasib masa depan negara A. Selanjutnya, apa yang harus kita lakukan? Doni menggenggam tinjunya. Dia baru saja menjabat, dan sekarang banyak hal yang tidak stabil. Tuan Doni, aku ingin bertanya. Kamu sangat marah. Apakah itu karena kamu juga jatuh cinta dengan gadis itu? Atau kamu hanya tidak ingin melihat tuan muda ketiga berjalan ke jalan yang salah? Rico mengajukan pertanyaan yang sangat sensitif.